hari kiamat. Nggak tahu idenya dari mana itu. Kiamat itu bagian dari apa yang Nabi sebut puncak kiamat itu kan surga. Kata Nabi, surga itu mala ainun ra'at. Tidak pernah ada ain ini. Tidak ada ain yang pernah melihatnya, mata. Wala udhunun sami'at. Telinga ini nggak pernah dengar. Jangan hati-hati baca hadis ini. Orang sering salah faham baca hadis ini. Wala khatira wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah terbersit di qalbu bashar. Ada kata kuncinya di situ idhafah. Qalbu bashar. Qalbu manusia. Qalbu bashar. Nabi tidak ngomong. Kalimatnya bukan pakai basor tapi pakai ain. Ain. Tidak pakai sama tapi pakai uzun. Ini kata kunci. Kenapa? Karena alam yang akan kita hadapi di sana itu bukan alam sini. Sehingga tidak pernah ada mata yang melihatnya. Mata bukan basirah. Paham ya? Mata ini tidak bisa lihat, tapi kalau basirah Allah izinkan bisa lihat. Wala udhunun sami'at, telinga ini tidak pernah dengar. Tapi kalau sama pendengaran ruh dia bisa dengar. Kalau enggak mungkin Rasulullah bisa cerita. Kalau Rasulullah bisa cerita, karena beliau diperjalankan ke alam sana. Lalu dengan apa beliau memandang? Bukan dengan mata bashar, bukan dengan telinga bashar manusia, bukan dengan qalbu bashar, tapi dengan ruh, dengan basirahnya ruh, pandangan batinnya ruh, dengan pendengaran batinnya ruh, baru bisa menangkap kabar itu. Beliau kan manusia. Seandainya hadis ini dipahami secara harfiah, maka hatta Nabi Muhammad tidak mungkin sanggup menceritakannya. Tapi Nabi Muhammad SAW meskipun tidak pernah kuliah di kampus manapun, kuliahnya langsung di kampus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menggunakan kata-kata kunci yang menjadi kunci-kunci nutq dalam ilmu mantiq. Ada kata kunci di situ. Namun dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita semuanya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mungkin mengetahui alam gaib kecuali dengan cara an-naql atau ar-riwayah, riwayat. Dan riwayat yang paling sahih adalah Al-Quran. Namun bagi ulama-ulama ahlul qulub, ulama-ulama ahli qalbu, an-naql itu riwayat. Ada riwayat yang sampai kepada telinga, ada riwayat yang sampai ke dalam ruh. Riwayat yang sampai ke dalam ruh itu yang disebut dengan mukasyafah, musyahadah, kasyaf. Maka sampai hari ini kita masih menemukan kekasih-kekasih Allah yang ruhnya diperjalankan ke alam sana. Ada wali yang Allah izinkan sholat di atas langit keberapa, ruhnya dia merasa begitu. Ada kekasih Allah yang Allah perjalankan ke masa hisab, dia dihisab semua amalnya. Ada wali-wali Allah yang diperjalankan sampai ke as-sirat, dia tahu kondisi di sirat. Dan macam-macam. Oleh karena itu, boleh kita tambahkan, tidak akan mengetahui mengenai ahwal kiamah kecuali melalui dua cara. Pertama, riwayat yang sahih. Yang kedua, kasyaf yang jernih. Ya. Kalau jernih itu berarti berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, maka kita akan menukil surat di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 87. Silakan ditampilkan. Surat An-Naml ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa yawma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ini ayat 87. Wa yawma, dan pada hari apa? Kita gedein lagi deh ya. Wa yawma yunfakhu, dan pada hari apa? Hari kiamat tentunya. Yunfakhu, ditiup. Cara niup gimana? Coba praktek niup. Gitu ya. Tapi yang ditiup itu ada bendanya, namanya fissur. Sur, di dalam sur. Tiupannya dimasukkan kepada satu benda yang Allah ciptakan. Juga dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya as-sur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan ditanya, "Ya Rasulullah, mas-sur?" Apa itu yang disebut sur? Apa kata beliau? Itu seperti trompet yang bentuknya mirip dengan tanduk. Terbayang tanduk? Tanduk kayak gimana bentuknya? Begini ya. Tapi dibalik. Ujungnya ini dipegang oleh Sayyidina Israfil. Awal Sayyidina Israfil dicipta juga tanduk ini. Dan beliau sejak dicipta sampai hari ini, saat ini, detik ini, berdiri seperti ini lebih kurang, memegang, dan dia memandang ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu perintah. Qauluhul haq lahul mulk. Begitu. Nunggu kalam hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena miliknya lah kekuasaan ini. Baru nufikha fissur. Baru ditiupkan si trompet. Kita menerjemahkannya di dalam bahasa kita di Nusantara ini sangkakala, bener ya? Sangkakala itu bahasa lama itu. Trompet. Jadi kalau ada tahun baru orang main trompet itu niru Yahudi, Nasrani atau niru Israfil? Gimana? Nanti bakal muncul di akhir tahun beberapa selebaran atau tulisan. Menganut 3 agama sekaligus. Ini orang yang nulis ini udah jahilun murakkab. Udah jahil, nggak ngerti dia jahil. Mana ada orang menganut 3 agama sekaligus? Masuk Kristen harus dibaptis. Masuk Yahudi mesti keturunan Yahudi. Masuk Islam paling gampang syahadat beres. Ya. Cuma karena main trompet, mana apa lagi? Kalau malam tahun baru tuh orang ngapain? Trompet terus bakar-bakar jadi majusi itu kan gawat. Ingin melarang yang munkar jangan dengan pemikiran yang mungkar. Kalau ingin melarang orang mubazir tahun baru, caranya harus dengan al-haq, dengan yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Sampai buat baliho segala, murtad menganut 3 agama sekaligus, nggak ngerti ilmu akidah. Kalau di kampus kita ada namanya ilmu perbandingan agama. Itu orang nggak dapat kuliah begitu. Kuliahnya lewat WhatsApp. Tulisan WhatsApp dijadiin status. Nah, kembali ke sini ya. Kalau ada orang pakai trompet itu ikut Yahudi Nasrani atau ikut Israfil? Yang mana? Nggak ada urusan nama itu ya. Itu bagian dari tradisi, bukan bagian dari agama. Tiup trompet. Sedangkan as-sur, trompet sangkakala yang Allah ciptakan dan hanya Sayyidina Israfil alaihissalam yang memegang. Ini trompet sedang, ini sudah di mulut beliau. Sudah di mulut beliau.
wa qauluhul haq. Ini kata kunci. Kaulnya Allah Ta'ala yang beliau kalau berkalam kun fayakun itu hak. Maka beberapa ulama dan guru-guru ahlul haqa'iq dulu mengatakan, apa password kalam yang dihembuskan oleh Sayyidina Israfil? Salah satunya adalah al-haq tapi pakai tanwin, haqqan. Haqqan. Kalau beliau sudah baca haqqan, maka trompetnya ditiup, hancurlah alam semesta. Ah, ini ayatnya. Hancur alam semesta. Fafazi'a man fis samawati wal ard. Tapi ada kata kunci, yang hancur cuma dari bumi sampai ke langit. Atas itu enggak hancur. Fafazi'a. Fazi'a. Kelihatan ada fazi'a tulisannya? Fazi'a, kaget, terkejut. Man, siapa saja, fis samawati wa man fil ard. Man itu dalam bahasa Arab artinya orang-orang yang mempunyai akal. Siapa aja yang punya akal? Kalau bagi ahli akidah yang punya akal itu cuma manusia. Barangkali malaikat dia masukkan kalau di langit. Tapi kalau di bumi cuma manusia dan jin kalau mau ditambahkan. Tapi Imam Asy-Syaikh Al-Akbar yang ajarannya dipakai oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Beliau menukil juga kalam-kalam Ibn Arabi. Di dalam kitab aslinya Al-Futuhat Al-Makkiyah, apa kata beliau? Alam semesta ini ada akalnya. Maka dia masuk ke dalam kalimat man di sini. Ini versi Imam Ahlul Haqa'iq. Kalau versi tafsir biasa, manusia dan jin. Berarti hewan masuk nggak? Hewan itu punya akal, namanya akal insting. Kalau kita akal rasio, beda. Akal kritis. Kalau hewan, akalnya akal insting. Cuma insting hewan. Akal juga. Masih ingat Nabi dan para sahabat semasjid Nabawi mendengarkan tangisan kayu? Masih ingat? Hanna hanina, itu pohon kayu dari kurma, pohon kurma. Nabi SAW dibuatkan mimbar, lalu beliau naik ke atas mimbar. Si kayu yang tadi jadi sandaran Rasulullah menangis. Hanna hanina. Lalu Nabi usap dan Nabi tanya, wahai pohon, berarti dia punya akal nggak? Coba saya mau tanya, kalau kita ngomong sama orang nggak berakal itu namanya apa? Ada yang berani bilang Nabi gila? Nah, ini dalil kuat bahwa alam semesta ini mempunyai akal, tapi akal versi mereka. Beda dengan akal kita. Oleh karena itu, Nabi berdialog dengan kayu. Terserah antum nanti percaya atau tidak. Ini hadisnya sahih. Dan masuk ke dalam semua kitab maulid. Dan tadi juga dibaca oleh ahli nasyid-nasyid kita tadi. Para penasyid kita tadi. Apa kata Nabi? Kamu pilih mana? Jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Dia jawab nggak? Jawab, dia milih. Berarti dia punya akal. Cuma akalnya baru sebatas akal tumbuhan. Apa kata dia? Surga ya Rasulullah. Coba, kalau kita pilih mana? Kalau ulun pilih lain. Pilih mana Pak? Ibu? Dua-duanya. Wah itu namanya tamak. Milih kan salah satu. Suruh pilih sandaran Nabi atau masuk surga? Surga. Yang punya kunci surga siapa? Nabi. Yang nyandar di situ. Seandainya dia punya akal yang suci, ar-ruh al-qudsi, akal yang bersumber dari ruh yang suci, itu pohon akan jawab, itu kayu akan mengatakan, aku ingin tetap jadi sandaranmu wahai baginda. Cuma dia nggak punya akal yang itu. Nggak punya dia itu.
Lain dengan Abu Darda, lain dengan Abu Dzar. Datang kepada Rasulullah mengeluh. Wahai Rasulullah, ini lihat keluhan kelas wali. Wali sahabat. Nggak ada wali yang lebih tinggi dari sahabat Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, sungguh sedih. Nanti engkau di mana, kami di mana. Engkau di sorga bagian mana, tinggi jauh sekali. Sedangkan kami yang sedikit amal ini di mana. Nabi faham maksudnya diri yang bertanya. Dia nggak hanya milih surga. Kalau kita kan yang penting masuk surga, gitu ya. Itu mah sama kayak pohon. Ya, pohon nggak dimarah itu gituin. Coba saya gituin nggak ada yang marah. Coba kalau dia marah pasti dia serang saya. Nggak marah deh. Justru ruhnya ikut ngaji. Sebanyak ini pohon bunga-bunga, kok pohon-pohon ini yang dipilih? Yang jadi penghias ketika sholawat, ketika ngaji, ketika baca Quran. Itu tidak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Apa kata Nabi SAW? Ata anta ma'a man ahbabta. Wahai sahabatku, tenang. Nanti engkau bersama yang engkau cintai. Beda kualitas akal dengan akal sahabat. Sahabat ring satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau masih datang ke Nabi ngaduin bisnis, nggak level itu. Ya, boleh, cuma malulah kepada Rasulullah. Ada bisnis lebih besar di akhirat yang perlu saya boleh, pasti dikasih Allah. Kecil itu. Tapi alangkah indahnya, lebih baiknya dia sholawat supaya bisnis akhiratnya sukses. Yaitu bersama Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat bersama Nabi. Nabi di mana? Surga paling tinggi. Kembali ke sini. Fafazi'a, maka fazi'a. Terkagetlah, terkejutlah, paniklah. Man fis samawati wal ard. Man, siapa saja. Baik yang di langit, fis samawat, berarti 7 langit. Wa man fil ard, ataupun di bumi. Semuanya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, bahkan malaikat. Bahkan malaikat. Coba perhatikan, yang geger, yang kaget cuma langit dan bumi. Cuma langit dan bumi seisinya. Berarti di atas itu kaget gak? Enggak. Sayyidina Idris di mana beliau? Nabi Idris udah masuk surga. Beliau nggak kaget. Surga itu inda sidratil muntaha, di dekat sidratul muntaha. Di situ ada jannatul ma'wa, tempat ruhnya para nabi di sana. Maka di sini ada pengecualian, illa, kecuali man, siapa saja, sya Allah, yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki tidak kaget, tidak terkejut? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan, humus syuhada, merekalah para syuhada, orang yang gugur dalam berjuang. Orang yang gugur dalam berjuang. Ini syuhadanya syuhada besar, bukan syuhada kecil. Syuhada besar karena timpa musibah, penyakit. Ini syuhada besar. Syuhada yang meninggal dalam berjuang. Apapun perjuangannya, apakah perjuangan ketika fisabilillah atau perjuangan dalam dakwah atau apapun itu. Mereka tidak kaget. Jadi sudah mati pun kaget. Nah, kita kan mengira nanti trompet itu berbunyi, yang kaget cuma orang yang tinggal di bumi. Tidak, yang kaget itu yang sudah mati pun mereka kaget semua.
Maka disebut kalimatnya di langit ataupun di bumi. Langit aja runtuh, apalagi bumi. Berarti yang hidup kaget, yang mati kaget. Dan seburuk-buruk umat saat itu adalah umat yang mendengarkannya dan dia sedang hidup di bumi. Nah, cerita itu sudah kita bahas di kajian akhir zaman. Nabi SAW menyebutkan nanti akan muncul Dajjal 40 hari, 40 malam. Tapi semalam sehari seperti setahun. Berarti 40 tahun. Rasanya. Baru kemudian ada khilafah ala minhajin nubuwah. Ada kekhalifahan pewaris nubuwah. Pewaris nubuwah namanya Al-Mahdi. Dia bukan nabi, dia seorang wali. Penghulu para wali. Turun bersama Sayyidina Isa Al-Masih. Beliau memerintah di muka bumi. Di hadisnya disebutkan ada 5, 7, dan 9 tahun. Kita ambil hadis yang paling banyak. 9 tahun. Tapi 9 itu rasanya seperti ribuan tahun. Karena dunia kembali manual. Serba manual. Gak ada handphone. Gak ada mikrofon. Gak ada Instagram. Gak ada Facebook. Gak ada YouTube. Coba, kenapa kita hari-hari sepertinya berlalu begitu saja? Kenapa? Karena kita sibuk dengan gadget-gadget di tangan kita. Orang dulu rasanya hidup lama. Karena mereka tidak punya banyak mainan. Jika seseorang banyak mainan, banyak pegangan, hidupnya terasa sebentar. Nanti kita akan mulai di zaman itu. Setelah itu baru muncul Ya'juj Ma'juj. Itu jihad terakhir umat Islam. Ketika itu banyaklah umat Islam yang mati. Mungkin kalau kita ada yang dipanjangkan umurnya sampai masa itu, ada yang mati saat itu, ada yang mati saat Dajjal. Baru kemudian Sayyidina Isa diperintahkan oleh Allah melalui wahyu dan Sayyidina Al-Mahdi berdoa naik di atas gunung. Lalu Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj dan mereka kemudian wafat. Setelah itu ya muncullah angin, mereka wafat. Manusia yang hidup semuanya manusia yang berakhlak buruk, tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Saat-saat itulah tinggal nunggu. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Dan kita sudah membahas berkali-kali di pertemuan pertama sampai kelima. La taqumus sa'ah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang membaca nama Allah. Allah. Dan makanya kita sering mengatakan orang yang membaca nama Allah dalam kalbunya, lisannya, tubuhnya, maka bumi akan melayaninya. Kenapa? Bumi Allah lestarikan karena ada orang ini. Maka siapa saja yang di kalbunya ada nama Allah, bukan dunia, tapi di kalbunya ada nama Allah, itu langit bumi akan berkhidmah untuk dia, akan memberikan pelayanan untuk dia. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Kalau syuhada tidak kaget, yang lebih mulia dari syuhada, aulia. Yang mulia dari aulia, anbiya, para nabi, para rasul. Berarti berapa golongan yang tidak kaget? Syuhada, aulia, anbiya. Ada tambahan, yaitu malaikat-malaikat yang Allah kecualikan. Seperti malaikat yang nerompet, dia nggak kaget. Ya. Kaget nggak Pak? Kita mau ngebel orang, yang kaget siapa? Orang yang dibel. Bagaimanakah bentuknya? Coba bayangkan. Ini ilustrasi aja ya. Wallahu alam seperti apa bentuknya nanti. Sayyidina Israfil, ini di mulut beliau nih sekarang. Ini. Ini sekarang alam semesta ini. Ini langit bumi ini bagi dua aja. Ini langit, ini bumi. Jadi kalau beliau tiup, hancur gak? Fafazi'ah. Di ayat yang lain disebutkan fasa'iqah. Sa'iqah itu pingsan, mati langsung. Jantungan. Jantungan, mati langsung.
Jadi ada fazi'ah itu untuk orang-orang yang barangkali boleh kita sebut mungkin mereka sudah mati. Sedangkan sa'iqah itu yang masih hidup. Maka dia kemudian pingsan, mati. Jadi ada di Quran itu ada sekitar 7 atau 8 ayat yang menyebutkan kata sur. Nufikha fis sur. Menunjukkan bahwa ini peristiwa penting yang terjadi di alam semesta. Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudara yang mengasihi Allah. Jika demikian, bahwa tiupan itu ada ketika Sayyidina Israfil meniup, semuanya hancur, dan di saat itu semuanya kaget kecuali syuhada, aulia, anbiya, dan malaikat-malaikat khusus. Kita bukan nabi, benar nggak? Syuhada juga belum tentu, wali juga nggak tahu, malaikat apalagi. Ya. Terus gimana dong? Supaya nanti gak kaget gimana? Nah, menjadi ilaman Allah, menjadi orang yang Allah kecualikan. Ini PR kita malam ini. PR kita malam ini. Nggak tahu nanti terjawab atau enggak, wallahu alam nih. Dan di ayat yang lain disebutkan ada nafkhah, tiupan yang lain, ukhra. Di hadis juga diulang kembali. Jadi setelah semuanya mati, jadi tiupan pertama hancur alam semesta, ada tiupan kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka bangun. Berarti ada 2 tiupan. Ya. Nah, di hadis dibuat tafsilnya. Disebutkan di hadis ini, tiupan pertama matilah orang yang kaget, orang yang jantungan, lalu mereka bangkit. Setelah apa? Setelah terjadi namanya hujan air nutfah. Jadi nanti ada hujan nutfah. Semua badan manusia hancur kecuali bagian tulang ekor. Hancur semua kecuali bagian itu. Lalu Allah turunkan satu air yang air itu membuat manusia bisa hidup lagi. Yunzilullahu matran ka'annahu tal atau qala zal atau zil fatanbutu minhu ajsadun nas. Turun hujan, hujannya bukan air ini tapi air nutfah, air sperma, maka manusia tercipta lagi tanpa perlu ada perkawinan. Mungkin nggak? Mungkin? Kenapa ada sosok Nabi Isa? Ibunya ada, ayahnya nggak ada. Nabi siapa lagi? Nabi yang nggak ada bapak ibunya siapa? Nabi Adam, betul. Nabi yang nggak ada bapak ibunya Nabi Adam. Seorang perempuan yang nggak ada ibunya, cuma ada bapaknya. Siapa? Hawa. Sayyidatuna Hawa. Tapi nggak disebut juga bapak secara syar'i, itu bapak saja. Ini istilah. Apa artinya? Yang kita lihat hari ini orang menikah, kemudian punya anak, betul ya? Sekarang ada yang menikah tanpa punya anak. Ada juga nggak menikah, punya anak, ada juga. Karena melihat setiap hari, setiap tahun, bertahun-tahun, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga genap setahun kita lihat ada orang menikah tahun ini, akhir tahun dia punya anak. Begitulah terus, berulanglah hukumnya. Disebut dalam ilmu akidah, hukmul adah. Hukum yang berulang-ulang. Disebut juga sunnatullah. Kalau ingin punya anak, menikah dulu. Kawin dulu.
Tapi Allah ingin kasih tahu. Allah kemudian ingin menunjukkan, kalau aku berkehendak, aku bisa ciptakan orang tanpa ada ayah dan ibunya. Itulah Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, siapa lagi? Sayyidina Isa. Lalu kita ada ayah dan ibu. Ini yang kemudian kita sebut hukmul adah, sunnatullah. Berarti ada pengecualian. Kenapa disebut adah? Dia berulang-ulang. Api. Karena setiap hari kalau mau buat kopi, panasin pakai api. Kalau tangan jari kena api, kebakar. Kalau nggak percaya cobain ya. Masukin api tangan ke kompor, pasti kebakar. Karena setiap hari masuk ke alam bawah sadar kita, terciptalah hukum dalam pikiran, api membakar. Tapi Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, api itu membakar seizinku, bukan seizin dirinya. Maka diciptakanlah kisah Nabi Ibrahim, bapak penakluk api. Kata Allah kepada api, api, kamu SK-nya dicabut, ganti jadi kulkas. Kedinginan Sayyidina Ibrahim. Ini yang disebut Allah kalau mau ingin disebut merobek hukumnya sendiri. Hanya dia yang boleh merobek hukumnya. Bahasa Arabnya khariqul adah. Hanya dia yang boleh. Orang yang diberikan itu, jika Nabi disebut mujizat, jika wali disebut karomah. Apa arti karomah? Karomah itu dari kata karom. Kirom dari situ. Bukan. Karom, apa arti karom? Kemurahan Allah. Wali gak bisa merubah takdir, gak bisa merubah hukum alam. Tapi karena Allah pemurah, diberilah hadiah. Jadi karomah itu bahasa Arab, makna aslinya bukan keajaiban, tapi kemurahan-kemurahan Allah pada si wali. Karena si wali di hatinya ada rahmah, ada kasih sayang kepada makhluk. Dan coba perhatikan semua nabi dan wali, karomahnya nggak keluar kecuali karena dia memperjuangkan al-haq dan rahmah. Nabi Musa bisa belah laut karena ingin menyelamatkan siapa? Umatnya. Nabi Muhammad bilang kepada matahari, ini khusus untuk Sayyidina Ali, matahari berhenti, jangan terbenam dulu. Karena sayang. Kalau kita ingin keramat karena ingin sakti, ya jadi hamba sakti lah. Ya.